Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu ini di program Cirebon Katon Bersih Road to School dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa, kita akan mendatangi salah satu SMP di kaki bukit, di kaki Gunung Cirebon. Letaknya daerah Sumber, SMP Al-Baja. Apa aja yang akan kita kerjakan di SMP ini? Mari ikuti kita. Pemirsa, kali ini kita di salah satu SMP di daerah Sumber, namanya SMP Al-Baja, di pesantren yang sudah sangat terkenal di Kabupaten Cirebon ini, bahkan sudah ke tingkat nasional. Mari kita temui salah satu pengurus SMP Al-Baja ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, Ya. kami dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kali ini kami akan ada event di sini tentang pengolahan limbah anorganik. Boleh. Dari program Cirebon Katon Bersih Road to School. Iya. Kita boleh nih Kang? Boleh. Boleh, silakan. Kang Ustad, Ya. sebelumnya di SMP Al-Baja ini untuk kegiatan yang bersifat pemanfaatan limbah anorganik menjadi satu produk yang lebih berguna, kira-kira apa aja nih Kang? Oh ya, kita udah beberapa kali melakukan pemanfaatan limbah anorganik ya. Ya. Terutama ada sampah plastik, ada sampah kertas juga banyak gitu kan. Kertas, oke. Dulu itu sampah plastik kita bikin ekobrik. Ekobrik oh ya, kita bikin. Dimasukin Masukin ke botol ya, benar. Itu juga kita sempat bikin. Lalu sekarang kita ada yang terbaru itu pemanfaatan limbah kertas bekas. Kertas, jadi Iya. kertas sisa sekolah ini yang dipakai kita manfaatkan. Itu jadi apa? Itu kita manfaatkan juga karena ada program literasi, kita Ya. ada namanya pohon literasi, Pak. Pohon literasi. Jadi benar. si kertas itu dijadikan kayak daun-daunnya. Daun-daunan. Iya, daun-daunan di pohon gitu. Seperti apa kira-kira? Nah, ini contohnya seperti ini, Pak. Ini pohon literasi. Iya. Iya. Jadi ini nih konsepnya dibuat seperti pohon gitu. Seperti pohon dan Tapi daunnya dari kertas-kertas yang benar, dari sudah kertas tidak bekas. dipakai. Iya, ini tuh, Pak. Iya. Pemirsa, ini kita boleh lihat ya. Ini di belakangnya dari kertas-kertas yang sudah tidak dipakai. Nah, depannya ini
dibuat motif seperti daun ya, dikasih garis-garis pohonnya, daunnya itu menjadi ini namanya pohon literasi. Pohon literasi karena di sini ada isi quotes dari anak-anaknya. Kalau tadi cuma garis. Kalau garis ada juga nih kayak misalkan quotesnya. Iya benar. Semuanya real dari anak-anaknya. Pesan moral anak-anak itu. Iya benar, Pak. Ya. Pemirsa, ini ada yang bahas apa? Boleh saya bacakannya satu ya? Kamu bisa mengatasi sebuah kesulitan jika kamu mencobanya dengan kesabaran. Wah, ini banget ya, maksud kuat banget itu. Iya benar. Semua itu anak-anak yang anak-anak pure. Jadi pokoknya kayaknya mereka lagi galau apa tulis gitu mungkin. Kan. Kita sediakan bahan bacaan, mereka tuangkan di sini. Benar. Terus dibikin jadi sebuah pohon. Selain bikin pohon literasi nih, Kang, apalagi yang udah dibikin? Selain dari pemanfaatan limbah kertas dan plastik, kita juga kan ada limbah batu karena bekas bangunan gitu kan. Jadi daripada sayang nggak kepake, kita ada karya seni. Ini kita bikin seperti ini nih. Oh, ini ya? Iya. Nah, ini kita bikin ceritanya apa nih? Ada pola perkotaan itu kan gedung-gedungnya tinggi, makanya kita bikin seperti inilah. Ini representasi dari gedung gitu maksudnya. Gedung ya, iya. Ini pemirsa, jadi ceritanya sebelumnya di episode yang ketiga atau keempat gitu ya, kita pernah mendatangi sebuah sekolah di Duku Puntang. Ini ide yang sudah kita kerjakan sebelumnya, Kang ya. Oh iya. Jadi namanya City Line Art. Bisa dilihat lagi videonya di YouTube atau di video sebelumnya. Ternyata di SMP ini akhirnya boleh ikut juga nih teman-teman ya. Iya. Ini sebagai karya yang bisa di copy paste gitu. Jadi pemirsa sekalian, kalau misalkan memang karya-karya kami sebelumnya dari sekian episode menarik untuk diikuti oleh teman-teman sekalian, oleh pemirsa semua gitu, baik di SMP juga atau di SMP manapun, itu bagian daripada misi kami gitu, bahwa kegiatan ini untuk ditiru gitu, supaya limbah yang ada di sekitar kita itu mampu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, Mas, kalau tadi itu kan kita udah ngeliat ada karya dari kertas bekas, jadi pohon literasi, terus ada juga yang limbah batu. Nah, kita juga ada salah satu karya baru nih, yang baru-baru banget ini karena kemarin tuh ada ujian praktek. Kita manfaatkan limbah kertas juga, tapi dijadikan bubur kertas, baru kita tempel-tempel. Kertas dibikin bubur, baru tempel-tempel menjadi peta yang ada di Indonesia. Ya. Wah, ini pemirsa, kita lihat ya, di depan kita ini ada Provinsi Jawa Barat, ada Jambi, apalagi? Ini ada Sumatera Utara, ada Jawa Timur, ini Pulau ini Jawa Barat, terus ini ada Kepulauan Sumatera Barat. Nah, ini kalau boleh saya tanya nih ya, Pak Ustadz, ini kan warnanya menyerupai gunung, warnanya kuning. Saya lihat udah agak mirip kayak kalau kita lihat Google Map gitu ya. Memang begitu ngikutin? Iya, kita mengikuti dari aturan pemetaan karena kalau semakin tinggi daerahnya itu warnanya semakin kemerah. Merah. Iya. Kalau di dataran ini hijau. Hijau, iya benar. Kalau Padang kuning. Kuning, gitu kan? Iya. Jadi tinggal ikut aja seperti itu. Benar. Tapi tekniknya ini berarti si kertas itu dihancurkan jadi bubur. Nah, sebelumnya ini polanya dibuat dulu. Dibuat dulu seperti yang batu itu, yang batu, kan batu juga ada polanya. Nah, ini kita bikin batu juga sama, benar. Pola dulu baru ditempel-tempel, benar. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa. Jadi memang kreativitas itu menjadi salah satu hal yang penting, karena dengan kreativitas apapun di tangan orang yang kreatif akan menjadi sesuatu produk yang bakal mungkin juga. Betul ya? Betul. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh kita akan membuat sebuah karya memanfaatkan limbah anorganik, dalam hal ini plastik-plastik bekas air mineral, untuk dijadikan sebuah karya gitu, jadi sebuah produk yang lebih bernilai.
Nah, karena memang di sini limbah seperti ini banyak sekali, jadi kita manfaatkan limbah yang ada aja di sini itu loh. Tapi untuk membuat sebuah karya itu menjadi lebih baik, memang tidak melulu plastiknya aja, jadi kita harus ada treatment ya. Dalam hal ini treatmentnya harus diwarna dulu. Ini warnanya bisa pakai cat akrilik ya, atau kalau enggak pakai pilok gitu. Pilok lebih cepat ya, tinggal spray itu. Konsep yang kita terapkan itu adalah membuat kaligrafi. Nah, kaligrafi ini sebelumnya seperti biasa kita ambil dari file di internet, terus kita tracing, nah, terus kita buat gambar di papan ya. Ini kebetulan menggunakan mesin laser, jadi lebih presisi gitu, lebih gambarnya lebih bagus gitu ya. Terus yang dibutuhkan lagi adalah gunting dan lem tembak. Cukup dengan alat seadanya seperti ini. Nah, ini trik awal, kita kesampingkan dulu. Ini kebetulan si plastiknya sudah kita warna ya. Ini kan di bagian atas dia lebih keras ya, sama yang paling ujung ini agak keras dikit. Yang ini kita sementara buang dulu, nanti buat yang lainnya. Jadi untuk mengambil bagian tengah ini kita perlu membelah menjadi dua dulu. Ini supaya mempermudah aja ya pemirsa, mempermudah proses gitu, mempermudah proses. Nah, ini udah terbelah, terus kita buang bagian atasnya. Kenapa kita yang ambil bagian tengahnya aja? Ini bagian yang paling mudah untuk dibentuk ya. Nanti dibentuk tuh diambil buat pola-pola mozaik itu. Jadi mozaik kan perlunya potongan-potongan kecil. Ini yang sudah sisa lebaran ini kita potong-potong kira-kira 1 cm ya. Dipotong-potong dulu rata-rata aja. Nggak usah terlalu detail, harus 1 cm betul gitu ya. Ini dipotong semua menjadi beberapa bagian. Nah, setelah kita pisah begini, kita potong-potong. Potongnya bebas aja gitu. Tapi kira-kira agak mirip-mirip segitiga gitu. Nah, ini seperti ini pemirsa. Yang kuning juga sama, kita potong kira-kira hampir menyerupai geometri segitiga ya. Ini kenapa dibikin geometri segitiga? Karena memang kan si gambar kaligrafinya tuh kecil gitu ya. Jadi kalau dibikin kotak itu nanti nggak ketemu. Kalau ini bisa diputar-putar gitu di sana. Terus langkah selanjutnya adalah gambar ini kita mulai tempel. Jadi kita tinggal tempelkan, tinggal kasih lem. Misalkan kita mulai dari bagian atas dulu, kita siapkan lem. Nggak usah banyak-banyak dulu ya pemirsa. Terus kita tempelkan bagian, misalkan paling ujung dulu. Paling ujung kita tempelkan, mengikut garis yang sudah kita siapkan ya. Ini kalau pemirsa misalkan lemnya sudah keras, ini bisa ditempelkan lagi ujung lemnya ini, tapi kita tidak, tembaknya jangan dipencet. Ini lemnya nanti lebih soft lagi, terus baru ditempelkan material yang plastik-plastik yang lainnya. Ini kita pastikan ya, ini kalau terlalu besar kita pilih lagi yang kecil. Nah, ini jarak antar itu juga boleh nih, bebas, nggak usah harus nempel betul, malah dengan agak ngelebar itu kayak nanti mozaiknya baru terlihat gitu. Ini kita ke sini dulu ya, bentar. Ini kalau misalkan memang kurang menarik boleh diambil dulu. Kita fokus ke sini dulu, ke bawah.
terus mengikuti garis-garis ini nggak apa-apa, sebelahnya masih belum penuh, kita siapkan yang sebelahnya dulu. Nah ini, nah kira-kira tekniknya begitu ya teman-teman. Ditempel satu demi satu, part by part, sampai semua ini yang bagian dalam garis-garis yang udah kita siapkan ini, huruf Nabi kita Muhammad itu di warna yang kuning, dan bagian yang di luar huruf ini kita kasih warna hijau gitu. Nah ini yang sudah jadi kira-kira begini nih. Ini kelihatan mozaiknya sudah bisa kita nikmati ya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh. Kali ini kita bikin karya dari limbah anorganik di SMP Al-Bahja. Jadi kebetulan SMP Al-Bahja ini kan tidak similar dengan SMP-SMP yang lain yang sudah kita datangi. Di sini basisnya itu adalah religi. Jadi ide yang kami tawarkan untuk sekolah ini adalah yang bersifat religius. Nah, dalam hal ini kami membuat sesuatu seperti kaligrafi, tapi tetap memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sini. Nah, setelah kami wawancara dengan pihak sekolah di sini, memang isu limbah plastik itu sangat luar biasa ya. Plastik minuman air mineral, gitu, plastik kresek itu masih belum bisa dihindarkan itu. Hanya bisa sedikit dikurangi dengan satu program yang tidak boleh bawa jajan pakai plastik, itu lumayan untuk mengurangi, tapi sisanya masih banyak. Nah, dari situ kami lihat, kami coba untuk mengkolaborasikan limbah yang ada di daerah SMP Al-Bahja ini dengan karya yang berbau religius, dalam hal ini kaligrafi. Nah, kaligrafi ini akhirnya kita buat sebuah karya kaligrafi mozaik. Kenapa mozaik? Kalau sampah kan sifatnya dia udah rusak atau kurang bagus gitu ya. Kita modifikasi dulu, sebelumnya kita kasih pewarna untuk memberikan efek estetika ke dalam si karya tersebut. Jadi kita kasih warna, ada yang monokrom gitu kayak biru muda dan biru tua, ada yang kuning sama orange. Nah, itu dijadikan satu mozaik yang nanti akhirnya terlihat menjadi lebih menarik. Jadi si plastik-plastik itu dipotong kecil-kecil sekali. Jadi kalau apalagi kalau ada mesin pencacah plastik itu lebih mudah lagi. Tinggal plastiknya diwarna-warna dulu, baru dicacah-cacah. Nah, itu sengaja warnanya dipisah-pisah biar nanti kalau perlu untuk membuat warna yang mana tinggal ambil aja. Jadi ini memang triksi ya, artinya tidak bisa kayak tiba-tiba sampah langsung dikerjakan. Jadi ini memang ada satu effort itu yang kita lakukan agar si karya tersebut bisa lebih estetis gitu, tidak hanya sekedar limbah ditempel di media untuk dijadikan kaligrafi. Nah, ini semoga karya-karya ini bisa menginspirasi pemirsa semua atau bahkan sekolah-sekolah lain yang akan mengadakan prakarya kepada siswa-siswanya gitu. Intinya bagaimana limbah yang banyak ada di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat mampu dijadikan sebuah karya yang lebih bernilai seni maupun bernilai ekonomi, sehingga kita sekecil apapun upaya kita dalam
menyelesaikan persoalan sampah yang memang ini betul-betul isu yang sangat luar biasa, sudah sangat mengganggu. Kita mempunyai andil untuk memperbaiki persoalan dunia ini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dari tim DLH yang memang sudah beberapa lama juga kita udah kerjasama dari awal kita tim pembentukan Adiwiyata, terus sekarang ada kunjungan lagi dan kita sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi, dan sekarang kita ada kegiatan untuk pemanfaatan limbah anorganik, dan anak-anak di sini sangat antusias karena memang anak-anak di sini itu tipikalnya anak-anak kreatif dan mau eksplorasi. Di sini kita itu punya sebuah kendala yang mana ada sampah plastik itu lumayan banyak karena konsumsi kemasan, air minum cukup sangat-sangat banyak di sini. Makanya gimana caranya agar anak-anak memiliki jiwa kreatifnya itu bisa disalurkan di tempat yang benar, maka kita lakukan kerjasama dengan DLH, dan dari DLH memberikan ide bagaimana kalau misalkan kita membuat mosaik aja dari bahan air mineral gelas. Nah, makanya kita coba, ternyata memang anak-anak pun suka. Kita kombinasikan dengan, karena kita berbasisnya agama, maka kita coba untuk menggunakan lafaz dari lafaz tulisan Arab, dalam hal ini adalah tulisan Allah gitu. Kita buat dengan cara simple dulu, dengan sampel yang sederhana. Mungkin di nextnya kita akan coba untuk membuat kaligrafi yang lebih kompleks dengan penggunaan warna yang mungkin lebih banyak tapi dengan ton yang sama itu. Dan mungkin kedepannya dari karya seni ini bukan hanya sebagai seni murni, tapi juga bisa jadi seni terapan. Entah itu nanti bisa jadi barang komersil atau juga diterapkan di pajangan di rumah-rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman kami diberikan kesempatan kepada teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka berkegiatan pemanfaatan sampah anorganik yang insya Allah ini sangat kami dukung dan kami apresiasi betul terhadap kegiatan ini, terhadap Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kegiatan pemanfaatan sampah anorganik ini bisa meningkatkan kreativitas anak-anak di lingkungan kita di Pondok Al-Bahjah. Dan memang kami juga punya beberapa limbah, terutama plastik, yang sehingga ini bisa memanfaatkan oleh anak-anak di sekolah dan menjadikan wadah untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dalam mengembangkan dan memanfaatkan limbah sampah plastik itu sendiri dan limbah-limbah lainnya, baik itu kertas dan sebagainya. Yang insya Allah kegiatan ini kami sangat apresiasi betul, kami dukung kegiatan ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya, dan harapannya kegiatan semacam ini dipertahankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mengajak sekolah-sekolah lain di lingkungan Kabupaten Cirebon, terutama kami juga di sini sekolah SMP IQ Al-Bahjah juga mempunyai program Adiwiyata tersendiri di tingkat kabupaten, sehingga kami sangat peduli sekali akan lingkungan, dan diharapkannya dengan kegiatan ini lingkungan kita dengan adanya limbah-limbah seperti plastik, kertas dan lain sebagainya bisa termanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh